Dan di sebelah gua terdekat ada Sabto Haryo dan juga tentunya Rizal Pahlevi, dua pendukung dari Liverpool dengan masih konsepnya mungkin agak berbeda dari segi dukungan terhadap Arne Slot, tapi ada kemenangan luar biasa di Merseyside Derby pertama yang berlangsung di Hill Dickinson. Dramatis di penghujung persaingan ada gol dari Virgil van Dijk. Hanya bahas itu. Tapi kalau soal Liverpool, ya bukan penampilan terbaik, itu udah pasti. Tapi gue harus mengingatkan, kapan sih terakhir kali Liverpool bisa main bagus kalau main di kandang Everton? Itu situasi yang jarang banget. Bagus kok. Itu dia mas. Makanya yang mau gue ingatkan adalah kalau yang namanya Everton Derby Merseyside, nggak peduli kondisi Liverpool lagi bagus banget atau lagi jelek banget, begitu juga dengan Everton lagi di atas atau Everton berjuang di zona degradasi. Setiap kali ketemu Everton tuh mentalitasnya beda dan selalu menyulitkan Liverpool. Bahkan gue udah bilang 10 tahun terakhir mungkin Liverpool menang nyaman cuma 2021 doang waktu itu, 4-1. Tapi selain itu mayoritas ya seri dan kalah. Jadi terlepas dari penampilannya, yang dibutuhkan Liverpool sekarang adalah 3 poin, dan menurut gue sekarang sih persentasinya udah 65% Liverpool mengamankan zona UCL berkat kemenangan dari Derby Merseyside itu. Jadi kemenangan yang harus disyukurin, dan apapun caranya kita ambil karena ini farewell tournya Mo Salah menurut gue. Gue rasa kalau Arne berhasil mengamankan spot di UCL, dia layak untuk mendapatkan setidaknya treatment ala Brendan Rodgers gue menyebutnya, karena kasih dia kesempatan buat kasih di bursa transfer musim panas ini, kasih dia harus review posisi mana yang dia datangkan, dan kalau nggak ada peningkatan performa sampai international break pertama di September baru di-cut. Tapi setidaknya poin gue adalah posisi gue Arne bertahan sampai start di musim depan dengan catatan kasih dia pemberian pemain yang melengkapi squad sekarang dan juga dengan peningkatan performa sampai awal musim di bulan September. Jadi posisi gue Arne bertahan dan dengan catatan mendapatkan zona UCL itu udah cukup. Justru malah ngasih gambaran seancur-ancurnya Liverpool masih tetap bisa lolos UCL. Itu artinya dia menurut gue cukup jadi orang yang tepat dan layak memimpin Liverpool musim depan sih. Tapi ya lolos ke Liga Champion kalau ujung-ujungnya peringkat kelima ya apa juga gitu ya, maksudnya menurut gue ya kurang juga gitu. Untungnya Liverpool atau EPL dapat 5 slot gitu ya, jadi tertolong lah. Thank you. Ungkapan thank you ya. Bukan cuman lu gara-gara Aston Villa juga. Bener, Nottingham Forest juga. Crystal Palace juga. Untuk menang Premier League itu nggak cuma kualitas, tapi mentalitas. Gitu. Dan buat gua pernah gue juga bete sama Arne Slot, the way dia mempersiapkan tim ini, the way pergantian pemain di tengah game, ngeselin pernah gitu. Makanya gue pernah juga satu kubu dengan Mas Haryo, Arne out. Cuman dia proven di Premier League, dia pernah mengantarkan tim ini menjadi juara gitu loh. Dan kalau emang buat bikin tim bagus doang, Arsenal kurang bagus apa timnya? Tapi yang lagi-lagi yang dibutuhkan adalah mentalitas, menginjek mentalitas untuk menjadi juara. Kalau narasi kita masih muter-muter di itu tim warisannya Klopp. Ya kita muter-muter doang, nggak progres nih perdebatannya. Buat gua kalau lu emang mewarisi tim yang bagus tapi lu nggak dipimpin oleh pelatih yang bagus, nggak akan kemana-mana juga tim itu gitu. Dan buat gua Arne Slot sebagus-bagusnya tim yang ditinggalkan Jurgen Klopp, emang sebagus apa sih tim Jurgen Klopp juga nggak yang semewah itu juga, tapi bisa mengantarkan tim ini juara. Buat gua itu sebuah pencapaian yang sedikit banyak harus diberikan apresiasi sih gitu. Dan buat gua tahu Liverpool itu bukan tim yang hire and fire. Bukan datengin pecat kayak timnya Bluko. Gitu. Jadi buat gua kayaknya feeling gua Liverpool tetap akan dilatih Arne Slot musim depan sebagai bentuk penghargaan untuk Arne Slot. Gitu. Karena dan buat gue juga kayaknya nggak sebentar yang lu bilang, satu transfer window minimal, kalaupun bakal evaluasi setengah musim. Karena apa yang lo harapkan dari 1 bulan yang tadi lu bilang, paling nggak setengah musim akan menjadi syarat bagi Arne Slot untuk gimana nih kapal mau dibawa kemana. Sangat highly rated seorang Salah ya, bahkan bisa dibilang dia pengantar Liverpool juara musim lalu. Tapi yang gue pikirin adalah kalau emang dia diyakinkan adalah orang yang bisa punya kepanjangan karir seperti itu, kenapa FSG nunda-nunda perpanjangan kontrak dia sampai April gitu? Karena menghargai, Jal. Enggak, maksud gue yang musim lalu itu sampai April, kenapa harus sampai April? Apakah mereka tahu sesuatu akan performa Salah yang bisa sewaktu-waktu turun? Karena di musim terakhirnya Jurgen Klopp, Salah juga kehilangan tempat di akhir musim. Ketika di West Ham dia dicadangin dan dia akhirnya clash sama Jurgen Klopp di momen itu. Jadi menurut gue agak janggal ketika pemain terbaik lu ditunda-tunda perpanjangan kontraknya sampai bulan April, sampai terucap momen dia I was more out than in. Itu menurut gue ada sesuatu, dan akhirnya FSG ngerasa ada pressure, gue kasih dia kontrak, tapi ternyata emang decline-nya Salah tuh nggak terhindarkan. Jadi menurut gue Salah ini mengalami ala-ala Liverpool individual brilliance. Lu nyari pengganti Luis Diaz yang nggak bisa,
Nah ini juga menarik. Kepergian Luis Diaz pun nggak direstui sama Arne Slot gitu sebenarnya kan. maksudnya, Dia sangat tapi kan menghindari. yang gue bilang kan tak terhindarkan dan dia memang akhirnya cabut gitu. Itu yang terjadi juga sama Trent gitu kan. Lo sampai di tengah musim pun dia udah pasti cabut gitu. Nah lo nggak bisa cari solusi kan untuk menggantikan itu. Nah ini kita bicara salah juga. Siapa lagi nanti yang bakal ngisi posisi itu? Apa bisa dimaksimalin sama Slot? Ya gue sih nggak ngeliat itu gitu ya. Dan gue kan ngeliat Liverpool bukannya tim yang jelek dari awal gitu loh. Di awal musim 5 kali kemenangan beruntun loh. Masih mimpin klasmen sebelum dikudeta sama Arsenal gitu. Terus what happened gitu. Terus apa yang bisa lo reparasi gitu? Nggak ada gitu yang bisa direparasi sama dia. Malah terus turun gitu. In all competition gitu kan. Ya sampai ke quarter finals dari Champions League. Oke gitu kan. Dan itu kan memang menjadi hal yang lazim buat Liverpool gitu loh. Tampil jelek di domestik tapi di Eropanya bagus gitu. Di era Brandon seperti itu, Rafa Benitez seperti itu. Di Slot ya mungkin seperti itu juga kan yang kita harapkan dia bisa melangkah jauh gitu. Tapi kan udah kebukti lawan tim yang kualitas di atas dia, he has no answer at all gitu kan lawan PSG gitu. Sementara nanti tim-tim yang akan ketemu ya kayak gitu-gitu juga. Dan lo kebukti nggak punya jawaban. Oke, itulah dia seksinya Liverpool dengan Arne Slot dan juga kepergian dari Mo Salah. Ini adalah final seasonnya untuk Mo Salah. Jadi farewell tournya harus dinikmati oleh para penggemar dari Liverpool pun juga dengan Robo yang begitu melegenda, underrated bahkan kalau menurut gua di Liverpool karena perannya juga hampir disamakan lah dengan Mo Salah karena dia dan juga Mo Salah berperan signifikan juga dengan Virgil van Dijk yang sepertinya akankah dia juga tetap jadi bagian dari squad ini di musim mendatang. Jadi ini juga menarik. tetap ya, Virgil van Dijk. Nggak ada leader. alasan buat apa leader. mau jual nggak mungkin. Masih barengan sama Konate musim depan. Masih bareng sama Ibu bareng, Konate. ya. Walaupun sepertinya perlu beberapa amunisi baru ya di Sangat, backline ya. dari Liverpool. Dan berikut